Sore kemarin kita dikejutkan dengan sebuah podcast ya dari sekjen partai besar ya kan, bersama seseorang pakar militer barangkali ya, yang seolah-olah memberikan sebuah kabar yang mengejutkan bahwa sebentar lagi dia akan ditetapkan sebagai tersangka ya atas dasar sebuah informasi A1 begitu kira-kira. Nah, itu juga yang membuat ini menjadi menarik adalah pengakuan dari Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP bahwa eh, dia mengaku mengetahui bahwa otak dari kriminalisasi Anies pada saat kemarin itu adalah Presiden Jokowi pada saat itu. Nah, ini kan temuan-temuan baru yang bahkan Hasto mengaku siap dan dia pasang badan atas informasinya ini. Ini menjadi menarik. Nah, kaitannya dengan pilkada, saya menilai apakah ini manuver terakhir PDIP ya untuk mendowngrade peran dari Pak Jokowi yang sudah turun di sejumlah provinsi ya untuk mempengaruhi masa pemilih ya di basis-basis Banteng ya mungkin di Jawa Tengah ada mungkin juga di DKI Jakarta. Gimana menurut Mas Adi Pray? Saya kira begini, dua hal. Saya tidak terlampau percaya bahwa 3 hari ini adalah masa disebut dengan masa Minggu tenang. tenang ya. Saya nggak setuju, karena dalam prakteknya ini justru adalah masa yang tidak tenang. Karena semua elemen kekuatan politik itu digerahkan oleh paslon, oleh tim sukses dan tim pemenangan untuk memaksimalkan dukungan politik mereka supaya menang nanti saat tanggal 27 November saat pencoblosan. Itu penting, Ban. Kan kita sudah sering mendengar bahwa tetangga kita kanan kiri ada yang serangan fajar, ada logistik, ada sembako. Kampanye terus dilakukan oleh tim-tim untuk memenangkan tanpa sepengetahuan Bawaslu. Jago pokoknya dan canggih. Jadi bagi saya, karena begitu banyak pemilih yang sebenarnya akan menentukan pilihan politiknya sehari, 2 hari, dan 3 hari sebelum pencoblosan, disitulah sebenarnya ruang terbuka di mana para paslon dan tim sukses ini melakukan manuver-manuver politik meyakinkan dan mengikat pemilih untuk datang ke TPS memilih salah satu calon yang diusung. Itu yang menurut saya justru melihat istilah atau masa tenang itu harus dihilangkan tuh oleh KPU. Jadilah misalnya masa yang tidak tenang. Masa menegangkan. Masa menegangkan, masa yang krusial, dan masa tidak tenang. Dan ini yang mestinya harus diantisipasi secara masif supaya politik kita tidak melulu soal politik bansos, politik uang, politik sembako, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, memang podcastnya Pak Hasto yang saya kira cukup agresif kembali menyerang Pak Jokowi, bagi saya tidak ada yang aneh dan bahkan tidak ada kebaruan apapun. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP ini adalah pengulangan serangan yang saya kira memang sejak awal sudah dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bahwa Pak Jokowi adalah menjadi aktor utama dari segala kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan bahkan banyak kasus-kasus hukum yang kemudian juga dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menurut saya tidak ada kebaruan. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Jadi terlepas selesai atau tidak pilkada, saya juga yakin Akan terus bahwa berlanjut. Jokowi itu akan terus di-downgrade dan diserang sebagai sosok yang dinilai memang dalam tanda kutip cacat secara politik menurut kawan-kawan PDIP. Ya buktinya ketika Jokowi misalnya setelah tak lagi jadi presiden ikut kampanye, ikut mendukung salah satu paslon, itu kan juga dikritik. Ini presiden atau mantan presiden kok seperti yang nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, mendukung orang, ketua umum partai saja misalnya di banyak tempat tidak ikut kampanye, ini malah mantan presiden ikut kampanye dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan materi-materi kampanye untuk menegaskan bahwa Pak Jokowi mestinya setelah tak lagi jadi presiden ya jangan ikut lagi urusan-urusan politik meski itu bebas dilakukan oleh siapapun dong. Tapi sebagai serangan yang tidak berkesudahan menurut saya inilah yang saya kira adalah pertarungan politik babak lanjut antara PDIP dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Apakah dengan serangan yang disampaikan oleh Pak Hasto pengaruh Pak Jokowi akan berkurang atau tidak? Mendowngrade posisi Pak Jokowi sebagai endorsement salah satu kandidat. Saya kira tidak ada pengaruhnya. Secara politik, secara opini, ya berpengaruh.
bahwa ada info A1, ada info penting, siapa yang bertanggung jawab dalam kasus politik tertentu, itu yang mungkin banyak orang terkonfirmasi. Iya. Tapi pada level grassroots, saya kira tidak akan ada persoalan. Kenapa? Grassroots itu nggak main medsos. Grassroots itu tidak main X, tidak main IG yang terkait dengan politik. Iya, iya. Bahwa grassroots itu punya medsos, iya. Tapi bahwa mereka tidak engagement dalam politik itu harus dipahami. Karena orang main IG, kemudian main TikTok itu jarang yang ngomongin politik. Rata-rata itu entertain, rata-rata terus nyari hiburan, rata-rata juga nyari kawan baru dan cari lapangan pekerjaan. Itu kinerja dalam konteks kinerja media sosial. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar ingin mendowngrade Pak Jokowi, pengaruh politiknya di pilkada, saya kira nggak perlu dikritik. Karena secara alamiah, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, pengaruhnya akan berkurang. Sudah menjadi hukum alam di negara ini, seseorang yang tak lagi jadi pejabat publik, tak lagi jadi presiden, tak lagi jadi gubernur, bupati, dan wali kota, banyak pemilih yang tidak lagi tegak lurus dan mendengarkan apa statement-statement politiknya. Iya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Tapi memang ini bagi saya adalah momentum. Bagian dari residu Pilpres 2024. Di mana PDIP dengan Jokowi pecah kongsi. Makanya di mana ada Jokowi terlibat dalam politik, disitulah akan terus jadi sasaran tajam untuk dikritik, di downgrade, dan kemudian dinegatifkan secara politik. Saya kira di situ konteksnya. Nah, secara motif politik kan sepertinya PDIP khususnya lewat sekjennya ini tidak belajar dari pengalaman Pilpres 2024 lalu, Mas Adi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pola-pola atau propaganda seperti ini yang juga dulu sangat intensif juga dilakukan oleh PDIP dan buzzer-buzzernya mendowngrade Jokowi dengan keluarganya, ya kan? Ternyata tidak membuat pilihan Pak Jokowi pada saat itu kepada Prabowo Gibran menjadi runtuh. Bahkan justru sebaliknya. Justru calon dari PDIP, Ganjar Mahfud, justru hanya mendapatkan 16%. Artinya propaganda-propaganda negatif seperti ini yang dibangun oleh PDIP tidak berpengaruh. Nah, artinya ada motif politik tertentu sepertinya yang tidak terkait dengan pilkada. Apakah Mas Adi melihat seperti itu? Bukan motif politik lagi, Bang. Bagi saya ini perang saudara. Oh, udah perang levelnya ini ya? Ini sampai kapanpun akan terjadi musuhan politik yang tidak akan selesai antara PDIP dengan Jokowi. Jadi nggak peduli mau ada pilkada, nggak peduli mau ada pilpres, nggak peduli ada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Di mana ada Pak Jokowi, peran-peran politiknya akan dinegasi, peran-peran politiknya akan dinihilkan, dan bahkan segala sesuatu yang identik dengan Jokowi juga akan dinihilkan, akan dinegatifkan. Kita bisa cek, PDIP menerima Prabowo Subianto, tapi tidak menerima Gibran Rakabuming Raka. Yeah. Ini kan nggak ada kaitannya dengan pilpres dan pilkada loh, Bang. Betul. Kalau Abang nanya apakah ini ada motif politiknya sederhana. Karena Jokowi telah dianggap membangkang, keluar dari partai, dan tidak mendukung jagoan di Pilpres 2024. Bahwa ini apakah akan berdampak positif atau negatif, pasti plus dan minus. Secara politik jelas bisa disaksikan di pemilu 2004. Ketika Jokowi tidak bersama dengan PDIP di Pilpres, jelas Ganjar Mahfud kalah. Tapi PDIP kemudian layak berbangga. Sebagai partai yang tidak didukung oleh Jokowi, pileknya menang. Dan bahkan mengalahkan partai-partai lain. Mengalahkan Gerindra dan mengalahkan Golkar. Artinya apa? PDIP menjelaskan kepada publik. Sekalipun tidak didukung oleh kekuasaan tadi itu. Jokowi sebagai presiden, tapi pileknya masih signifikan. Dan bahkan mengungguli partai-partai yang secara politik tidak pernah ada masalah apapun dengan Jokowi. Oleh karena itu, karena Jokowi dianggap keluar dari partai, membangkang partai, bahkan ada yang menyebut ini adalah pengkhianatan dan seterusnya. Itu kan statement-statement dari kawan-kawan PDIP kan yang sering kita dengar. Selanjutnya menurut saya, sepanjang Pak Jokowi masih eksis dalam politik, sepanjang keluarga besar Pak Jokowi ada di politik, sepanjang itu juga PDIP tidak akan memberikan pintu maaf. Dan PDIP tidak akan memberikan perdamaian politik dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Bobi Nasution, Kaisang Pangarap, termasuk Gibran Rakabuming Raka, adalah 3 sosok pelanjut dari Pak Jokowi yang sepertinya ke depan juga akan menjadi samsak politik dari kritik-kritik keras yang dialamatkan oleh artinya ini cukup abadi ya, Mas Adi? Cukup, itu buku, itu menurut saya menusuk di hati itu, Bang. Menusuk di hati dan menusuk di jantung. Untuk case antara PDIP dengan keluarga Jokowi ini
rumus ada atau adagi yang politik tidak ada yang abadi kecuali hanya kepentingan, ini kayaknya nggak relevan ya sepertinya. Agak rumit. Agak rumit ya. Mungkin butuh waktu yang cukup panjang ya. Karena memang kalau melihat regenerasi elit-elit PDIP per hari ini, rasa-rasanya hilal politik untuk islah dengan Jokowi dan keluarga besarnya agak susah. Ya, sekarang agak susah. Sekarang itu yang kemudian menurut saya luka hatinya itu nyaris tak ada obat. Ya.